Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29, memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel, merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Kaki shalom. Wow, haleluya. Boleh kita bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya kita yang datang sore hari ini, kita adalah orang-orang yang siap dipenuhi oleh Roh Kudus. Boleh saya lihat lambaian tangannya orang-orang yang siap memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Meskipun wajah kita ditutupi oleh masker, namun dengan mata kita berikan senyuman yang paling manis buat kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus menyertaimu. Haleluya. Mari siapkan hati kita sore hari ini untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan.
Firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bila sore hari ini setiap kami boleh menyembah Engkau dengan segenap hati Tuhan, dan roh-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Yuk sama-sama kita pujikan lagu dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, hadir di tempat ini. Pulihkan setiap hati kami Tuhan, bukan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu. Bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,
Bapa. Bolehkah saya ajak setiap kita di tempat ini, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak menerima roh perbudakan. Justru karena Roh Kudusnya tercurah bagi setiap kita, kita dibawa lebih dekat untuk memanggil dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Setiap kita yang mau lebih dekat dan intim dengan Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Yuk dengan suara saudara sendiri katakan di hadapan Tuhan, ini setiap kami Tuhan Yesus, kayak mau lebih dekat dengan Engkau. Yuk jemaat Tuhan saja katakan, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Tanpa musik, saudara sendiri katakan, mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Yuk kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap hati yang terluka Tuhan. Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Kami kan terus tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sembah Dia, kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan, lebih lagi ya Roh Kudus, memulihkan setiap hati, menyembuhkan setiap kami. Shikalabalaba ya la 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 ba sheke la 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 ba so. Kiana na 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 ma shete ke la 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 la. Saya ajak setiap kita sore hari ini, yuk dengan kata-kata kita, mari sama-sama kita hampiri Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan kita, oh, akal budi setiap kita, sembah Dia, sembah Dia. Shikala bala la 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 ba shikala bala 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 bala. Shikala la 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 ba so. Shetekera la 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 la. Setiap kami lebih lagi ya Tuhan, lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan, lebih lagi, lebih lagi. Biarlah setiap hari ini Tuhan kami dijamah lebih lagi oleh Roh-Mu.
Lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu urapan-Mu. Ya Roh Kudus, setiap kita yang dikarunia berbahasa roh, yuk saya ajak sama-sama kita berkata-kata di dalam roh. Bangkitkan iman kita, yuk sama-sama kita berkata-kata di dalam roh. Yang sudah berbahasa roh, yuk sama-sama berbahasa roh. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Yuk sama-sama kita berkata-kata bagi Tuhan. Sheteke nama kata-kata kalabata kalabala bala 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 bala. Teke nama takala bala 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 bala. Sampai telinga kita mendengar, sampai jiwa kita taat akan roh kita untuk senantiasa memuji-muji Tuhan kita. Yuk sekali kita berkata-kata bagi Tuhan. Shekela bala 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 bala. Shetekena kala bala kala bakaya la bala bala seketekena la 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 la. Shikira bala 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 la 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 ya. Shikira la 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 la. Ketekena mata kala kala la 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 la. Shikira bala 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 bala. Shikira la 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 la. Shikinam kata kala bala 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 bala. Shikira la 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 la. Shikinam kala bala 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 bala. Shikinam kaya la 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 la. Teke namaka la 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 la. Shikinamaka ya la 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 la. Shikinamaka la bala 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 bala. Shikinamataka nakala bakata kala bakaya la bala 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 bala. Shikinamaka ya ra 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 ra. Penuhi setiap kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Tuhan, kami perlu Roh-Mu ya Tuhan, menyertai kami, memimpin setiap kami Tuhan. Shedekenamaka la bala 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 bala. Shikinamaka la bala 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 bala. Yes God Jesus. Yes God Jesus. Shikinamaka la bala 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 bala. Yes God Jesus. Yes God Jesus. Urabashikala bala 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 bala. Urabashikala bala bala bala. Shikala bala 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 bala. Saat terintah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu.
hadirat-Mu ada sukacita. Dengan teduh yuk nyanyikan di hadapan Tuhan. Saat terindah, yes God Tuhan, kami dipulihkan dan dibarui ya Tuhan. Ku dipulihkan dan dibarui, dalam hadirat. Ada sukacita di tempat ini, sebab Rohnya hadir di tengah-tengah setiap kita. Sendok sama-sama kita bangkit berdiri yuk, buka kedua tangan kita tinggi, katakan saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Kami dipulihkan ya Tuhan Yesus, ku dipulihkan, dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Yuk GBI Suropati kasih tepuk tangan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Angkat tangan kita tinggi, imani, katakan ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada suka. Katakan dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Lebih lagi, sorak-sorai bagi Dia. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, ketika Roh Allah dicurahkan bagi setiap kami, ada sukacita yang berlimpah-limpah di tempat ini. Ada minyak baru di tempat ini, ada anggur yang baru dicurahkan bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Kasih lambaian tangan Bapak Ibu Saudara ke kanan ke kiri, katakan ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya.
kita bagi Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Lihat kanan kirimu, katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Lebih kencang lagi bagi Tuhan kita katakan, ku terima janji Allah. Come on. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Bolehkah sama-sama kita ikuti gerakan singa? Tuhan memberiku kegigihan, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melangkah. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku lambaikan tangan kita sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yang percaya di tempat ini terjadi penuaian, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang percaya di tempat ini ada kuasa Allah bekerja, sorakan haleluya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan kanan kirimu, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Boleh kita menari lebih baik lagi bagi Tuhan. One, two, three. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan dengan ikuti beat drumnya. Come on, one, two, one, two. Lebih tinggi lagi tangannya. Tuhan memberiku sukacita, minyak yang baru, amin, dicurahkan. Haleluya, ku berjemaat. Tuhan lebih kencang lagi katakan, Tuhan memberiku dan sukacita melimpah, ada minyak yang baru yang siap melompat. One, two, yeah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Katakan haleluya, haleluya, ku bersorak.
Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik tentunya. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda. Dan hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan mengenai keuangan. Saudara, tiap orang pasti berurusan dengan uang, dengan duit. Setiap hari Anda pasti berurusan dengan itu. Untuk makan, untuk minum, betul ya? Nggak ada. Bahwa segala sesuatu kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya. Nah, temanya secara khusus adalah bagaimana saudara bisa mengelola keuangan keluarga secara sehat. Mengelola keuangan keluarga secara sehat. Terutama di masa-masa 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, saudara ya. Dan setiap kita mungkin banyak mengalami goncangan-goncangan karena pandemi yang ada. Oleh karena itu, di dalam rumah tangga, kalau kita nggak hati-hati dalam mengelola keuangan, dalam mengatur keuangan secara baik menurut prinsip Alkitab, maka ada kemungkinan itu menjadi picu rumah tangga menjadi bermasalah, konflik, lalu kemudian pertengkaran, dan tidak heran bahwa akan terjadi yang namanya terpisah atau bercerai bahkan. Jadi keluarga itu urusannya tiap hari apa sih? Menggunakan uang, mengelola uang gitu. Ya, ada dua, penggunaan uang secara baik dan mengelolanya secara baik. Di dalam Amsal 28 ayat ke-20 Alkitab berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi orang kalau mau mendapatkan banyak berkat dari Tuhan, kuncinya harus bisa dipercaya. Nah, salah satu kunci bisa dipercaya adalah untuk bisa mengelola dengan baik. Kalau tidak diboroskan, nggak mungkin bisa dipercaya. Saya ulangi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, saudara, kalau Anda memperhatikan ayat ini akan semakin jelas ketika belum lama terjadi investasi bodong. Nah, apa yang terjadi dengan investasi bodong, saudara? Banyak orang terjebak dengan hutang dan tidak heran mereka, saudara, hancur kehidupannya. Bahkan ada yang ingin cepat kaya masuk ke dalam penjara, bukan? Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga secara sehat. Pengelolaan itu penting. Boleh kita punya banyak uang, tapi kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, uang itu dengan segera bisa habis. Di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, firman Tuhan bilang apa? Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, perhatikan baik-baik, belum ada semak apapun di bumi. Belum ada semak apapun di bumi. Kenapa? Dan nanti kita akan lihat kenapa. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Semak belum ada, tumbuh-tumbuhan belum ada. Kenapa? Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi Tuhan belum turunkan hujan, makanya kan belum ada semak, belum ada tumbuhan dong ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi? Karena belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Saya ulangi ayatnya. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada siapa? Orang yang mengusahakannya. Jadi kunci dari ayat 5 Kejadian 2 ini adalah orang yang mengusahakan. Karena kalau orang ini nggak ada, hujan turun, tumbuhan ada, semak ada, ya, juga nggak ada gunanya, akan hancur dan rusak dengan sendirinya. Tapi kalau ada orangnya, Tuhan turunkan hujan sehingga tumbuhan, sehingga semak tumbuh, ada orang yang mengusahakannya. Hal yang sama kenapa banyak orang, saudara, kehabisan uang di dalam rumah tangganya, bukan karena mereka nggak punya duit, bukan karena mereka nggak bisa menghasilkan, tapi nggak bisa mengelola. Makanya kenapa ada satu ayat yang paling penting untuk Anda dan saya perhatikan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi ayat ini sebenarnya menggambarkan apa sih? Kalau Anda, saya tidak bisa mengelola atau tidak setia dalam mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur itu apa? Uang. Jadi kalau kita tidak bisa setia, kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, nggak setia di dalam mengelola ini, lalu Tuhan bilang, siapa yang bisa mempercayakan kita? Oh, kita, orang seperti ini, dengan harta yang sesungguhnya, harta sejati yang berasal dari Tuhan. Nggak mungkin Tuhan percayakan. Dari sini saya bisa menyimpulkan begini, bahwa bagaimana seseorang mengelola keuangan,
akan menentukan seberapa orang ini akan menerima hikmat, pengertian, bahkan kedalaman dari firman Tuhan, kedalaman dari perkara surgawi yang dia akan dapatkan. Itu akan connect, sangat connect. Bahkan, saudara, saya berani katakan kalau saya sebagai pemimpin di gereja, saya suka berkata begini, orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, siapa yang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, sulit untuk bisa dipercaya dalam hal yang lain. Itulah sebabnya kenapa saudara yang dikasihi, kita perlu belajar untuk bisa mengelola keuangan. Anda tentu sudah tahu ada satu ayat yang terkenal saudara di dalam satu Raja 4, kita nggak usah buka ayatnya saudara. Di mana di dalam ayat yang pertama itu dijelaskan seorang janda yang suaminya nabi meninggal. Lalu si nabi ini ternyata meninggalkan hutang. Sampai akhirnya si janda ini dikejar-kejar penagih hutang. Saudara, itu nabi loh, bisa meninggalkan hutang. Berarti ada orang yang begitu berohani, ada orang yang begitu ngerti firman Tuhan, bahkan mungkin bisa bernubuat, tapi mengelola keuangannya babak belur, saudara. Tidak heran saya, tidak heran itu bisa terjadi, saudara. Nah, itu sebabnya lihat, ada satu pernyataan yang saya tampilkan di sini kepada saudara untuk Anda bisa juga baca bersama-sama dan Anda bisa melihatnya. Saudara, tidak sedikit keluarga yang terjerat dalam persoalan keuangan. Tidak sedikit. Apalagi di masa pandemi kemarin, tidak sedikit keluarga yang terjerat dalam persoalan keuangan. Bukan karena mereka tidak dapat menghasilkan uang. Bukan. Ada uangnya. Tapi karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan tentang pengelolaan keuangan. Jadi bagaimana mengelola keuangannya mereka nggak ngerti. Dan belajarnya di luar sana, belajarnya bukan dari kebenaran firman. Itu sebabnya mereka belajar dari dunia ini. Mereka nggak tahu bagaimana caranya mengelola. Saudara, Anda mesti mengerti Alkitab yang kita baca, Alkitab yang diberikan oleh Tuhan, firman Tuhan ini, itu adalah lengkap untuk mengajarkan prinsip-prinsip keuangan. Haleluya. Saya banyak belajar soal keuangan ketika saya kuliah, ketika saya belajar bekerja sebagai seorang bankers. Tapi ketika saya membaca Alkitab, saya melihat ini lebih dahsyat daripada yang pernah saya baca, saudara. Daripada yang saya pernah pelajari, saudara. Itulah sebabnya jangan heran kenapa orang-orang uangnya boros habis. Karena apa? Nggak ngerti mengelola tadi saya bilang. Liburan mau yang terbaik, makan mau yang terbaik, belanja mau yang terbaik, saudara. Dan seterusnya. Itu sebabnya terjadilah kekacauan di dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, saya mau ajak saudara melihat, yuk kita lihat beberapa persoalan keuangan keluarga yang terjadi. Saya sering dapati dari hasil pemantauan saya, dari beberapa orang di jemaat, beberapa orang di gereja-gereja yang lain, beberapa anak-anak muda. Saya melihat saudara, apalagi di hari-hari terakhir ini, saya melihat ada beberapa penyebab mengapa orang hancur dan keuangannya berantakan. Persoalan keuangan terjadi. Yang pertama adalah karena pemborosan. Coba katakan sama saya, boros. Ya, di dalam Amsal 21, dalam Amsal 21 ayat yang ke-20 berkata apa? Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara, ayat ini sangat strong, sangat kuat menurut saya, karena disamakan orang boros dengan orang bebal. Orang yang bebal memboroskannya. Wow. Saudara, Tuhan mengajar saudara dan saya untuk hemat. Hemat bukan pelit. Tidak sama, saudara. Ada orang yang pelit. Kalau orang pelit adalah orang yang bisa boros untuk dirinya sendiri. Coba lihat, orang pelit bisa boros sama dirinya sendiri, tapi tidak dengan orang lain. Orang pelit itu tidak murah hati. Iya, saudara. Tapi orang yang boros juga salah, saudara. Kita harus jadi orang yang hemat. Orang hemat itu artinya apa? Dia tahu prinsip mengelola keuangan. Mereka akan mengeluarkan uang yang memang diperlukan, yang memang harus dikeluarkan. Itulah orang hemat. Tapi kalau yang nggak perlu, nggak usah. Orang hemat adalah orang yang bisa merasa cukup. Paulus berkata, ibadah disertai dengan rasa cukup, besar keuntungannya. Asal ada makan, asal ada pakaian, cukup, kata Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang boros. Orang yang boros adalah begini. Bersyukur dalam 2 tahun terakhir ini mungkin kita jarang ke mall. Tapi online. Saudara belanjanya online, saudara. Iya kan?
Nah, banyak kan saudara di online itu kita tertarik dengan apa? Fotonya, gambarnya, iya kan begitu ya? Iklannya, betul nggak saudara? Nah, kalau ada di mall, seringkali saya sering sebut adalah orang bisa terpacu membeli yang namanya impulse buying. Atau pembelian karena emosi. Karena ditawarkan produknya, orang salesnya jago menawarkannya, kemudian gambar-gambarnya menarik, dan seterusnya, itu. Nah, seorang raja bernama Salomo, nanti Anda pelajari, Anda catat ayatnya, Anda baca saudara dalam Pengkhotbah 2 ayat 10. Di situ dia katakan apa? Dia tidak menghalangi dan tidak merintangi matanya. Apa yang dia mau dia dapat. Ini yang namanya kalau mama saya dulu berkata, kamu jangan lapar mata, gitu loh. Lihat ini mau, lihat itu mau. Nah, itu yang bikin boros. Membuat kita salah prioritas. Ada orang boros karena kepengen kelihatan jadi bos. Kalau parkir kasih duit, tuan parkir, wah luar biasa. Tapi buat anak sendiri, ada yang begitu. Standar hidupnya terlalu tinggi. Yang saya suka bilang, standar hidup apa? Yaitu gaya hidup yang hidup gaya. Ia mau bergaya, mau punya ini, saudara arloji miliaran, mobilnya Lamborghini dan sebagainya, mau menjadi crazy rich. Yang ada adalah rich, yang nggak ada tinggal crazy. Kan begitu, saudara. Pemborosan. Yang kedua, saudara, seringkali ini yang saya suka dapati di dalam gereja Tuhan, di antara anak-anak Tuhan, yaitu apa? Menolong sesama tanpa akal sehat. Karena ada orang yang perlu ditolong, kita tolong. Kita perlu menolong orang, jelas. Tapi kita juga harus punya wisdom. Kita juga mesti punya akal sehat. Ada satu ayat firman Tuhan, kita baca Amsal 17, ayatnya yang ke-18. Apa kata Alkitab? Orang yang tidak berakal budi, artinya nggak punya akal sehat, ialah dia yang membuat persetujuan atau agreement yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Oh iya, saudara. Jadi ini yang namanya, saudara, kita menjamin, saudara, utang orang misalnya. Ya, itu yang namanya jaminan pribadi. Ketika kita buat jaminan pribadi dan kepada seseorang karena kita mau tolong dia, banyak contoh, banyak kejadian. Ada kejadian, saudara, seorang ya dengan mudah meminjamkan kartu debitnya kepada sahabatnya sesama orang gereja, atau kasih pinjem kartu kreditnya. Nah, ketika orang ini pakai gesek, dan terjadi ketika tagihan datang, maka yang kasih pinjem nagih dong ke orang ini nggak bisa bayar. Oh, ini kejadian loh, ada kejadian. Saya ngomong ini adalah bukan cuma saya cerita, tapi kejadian. Yang terjadi adalah apa? Yang nanggung utang itu siapa? Ya, yang punya kartu kredit. Dia yang dikejar dengan debt collector. Yang pada akhirnya saudara beberapa aset harus dia jual untuk membayar itu. Sedangkan orang ini dengan mudahnya pindah gereja. Oh ya, itu bisa terjadi, saudara. Iya, ada juga, saudara, peristiwa di mana seorang gembala sidang mau menolong jemaatnya. Jemaatnya begitu setia, di awalnya begitu setia sekali di gereja melayani Tuhan. Dan dia cerita sama gembala sidang. Dia mau ada satu usaha, tapi dananya nggak cukup. Dan nggak ada cukup dana, dia mau pakai bank, tapi dia nggak punya aset. Maka si gembala dengan begitu tanpa akal sehat, begitu mengasihi, dia kasih pinjam sertifikat rumahnya. Dan sertifikat rumahnya dijaminkan. Nah, awal-awalnya masih oke nih si pengusaha yang ada. Tapi ketika usahanya makin lama ternyata nggak berkembang sesuai yang diharapkan. Sedangkan bunga makin berat. Buat jemaat ini gampang, pindah gereja lain, pindah luar kota. Yang tanggung jawab siapa? Yang menjaminkan sertifikatnya. Itu yang disita. Saudara, itu bisa terjadi, saudara. Jadi hal yang kedua, hati-hati kalau menolong sesama, jangan sampai tanpa akal sehat ya. Kita perlu belajar itu. Yang ketiga, saya melihat persoalan-persoalan keluarga karena ingin cepat kaya. Saudara, Tuhan tidak melarang saudara untuk bisa menjadi kaya. Karena ada ayatnya yang bilang begitu. Ayatnya bilang apa? Siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tapi kuncinya bukan mau jadi kayanya. Banyak orang, saudara, kepengen kayanya. Alkitab mengajarkan mengelolanya dulu benar, sedikit demi sedikit. Apa artinya sedikit demi sedikit? Anda mengelola dengan baik, Anda tidak boros, Anda ngerti bagaimana mengeluarkan uang yang perlu, bagaimana Anda bisa mengumpulkan uang dengan baik, bekerja dengan baik, dan Anda setelah Anda bekerja, Anda tabungan dan seterusnya. Itu yang membuat Anda bisa berkecukupan, bahkan lebih dari cukup, bahkan menjadi kaya. Tapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Saudara, Amsal 13 ayat yang ke-11, satu ayat yang terkenal terutama ketika waktu saya masih di bank, saudara. Ayat ini bilang begini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang.
Oh iya, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah itu saudara. Jadi saudara, saya mengajarkan kepada orang-orang agar supaya mereka betul-betul bisa bekerja dengan baik. Jangan sembrono make uang bank karena kepengen cepat kaya. Saudara, jangan sampai seperti itu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan tergesa-gesa dalam segala hal. Amin. Saudara nangkap itu saudara? Makanya saudara, firman Tuhan juga mengajarkan kepada saudara dan kepada saya, orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangnya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kalau firman Tuhan tidak mengajarkan saudara untuk kepengen cepat kaya pakai utang. Nah, ini masuk kepada poin berikutnya. Pola yang salah adalah hidup dengan hutang. Nah, ayatnya tadi Amsal 22 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara, ketika saya masih bekerja di bank, nasabah bisa bilang begini sama saya, "Pak, saya ini kerja sama bank. Kenapa kamu ngomong begitu?" Saya sering loh ketemu orang-orang bilang begitu. "Saya ini sebenarnya kerja buat bank." Kenapa? Karena bunganya besar. Dia bilang gitu. Saya bilang, "Ya kenapa kamu mau pakai uang bank kalau udah tahu begitu?" Ya nggak cukup dana. Karena nggak cukup dana, Anda mau cepet gede, ya Anda bayar bunga. Sepanjang bunganya bersahabat, kamu masih bisa bayar. Tapi kalau ekonomi lagi babak belur, hutang bunga lagi tinggi kayak sekarang ini, bunga akan tinggi nih Bapak Ibu. Hati-hati loh saudara, Menteri Keuangan kita sudah mengatakan demikian. Akan ada kemungkinan suku bunga naik saudara. Nah jadi Bapak Ibu, hati-hati jangan hidup dengan hutang. Saya percaya saudara, hutang itu akan membuat saudara dan saya hidup dari masalah ke masalah. Kalau kita nggak bisa kelola dengan baik. Serius. Bagi saya sebagai seorang mantan bankir, ngerti betul kalau hutang itu, kalau nggak dikelola dengan baik, dia akan menyeruduk seperti banteng liar, menyeruduk kita. Kenapa? Karena bunga bank tidak pernah libur. Lebaran kita libur, tapi bunga bank jalan terus. Pabrik libur, kantor libur, bunga bank mah jalan terus. Betul? Dan repotnya lagi, bunga itu kalau nggak kebayar, bunga berbunga. Bunga majemuk. Tiba-tiba kita bisa kaget melihat suku bunga yang harus dibayar jauh lebih tinggi, begitu besar. Apalagi kalau bunganya kredit, kartu kredit, saudara. Itu bisa seperti nyedot darah, itu seperti Dracula. Lah itulah sebabnya kenapa saudara orang bisa banyak hutang, hidup dari hutang tuh kenapa? Karena gengsi. Karena mau kelihatan, wah lihat dong siapa saya. Itu. Saya suka berkata begini. People are funny dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris dulu. Nanti dalam bahasa Indonesia saya akan katakan. People are funny. They buy a thing they don't need with the money they don't have just to impress the people they don't like. Saudara, kalau Anda yang ngerti bahasa Inggris, Anda udah akan tersenyum dengan ngomongan saya. Dalam bahasa Indonesianya adalah orang-orang itu lucu. Mereka membeli barang yang mereka tidak perlukan sebenarnya, dengan uang yang mereka nggak miliki sebenarnya. Artinya ngapain ya? Minjem. Dengan uang yang mereka nggak miliki, hanya untuk memberi kesan kepada orang-orang yang dia nggak sukai. Yang dulu pernah ngeledek dia barangkali, atau yang dulu pernah ngebully dia barangkali, orang dulu yang suka menghina dia barangkali. Jadi orang tuh lucu, membeli barang yang dia nggak perlu dengan uang yang dia nggak punya, hanya untuk menarik perhatian orang yang dia nggak suka, saudara. Nah saudara, berapa banyak orang, anak-anak muda sekarang terutama di masa yang kemarin itu dalam investasi bodong, kena flexing, yaitu dengan apa? Dengan mobilnya mewah, arlojinya mewah, liburannya mewah. Uangnya ada? Nggak ada. Nah, banyak kali seperti itu, saudara. Itu yang menjebloskan banyak orang. Ya, jangan hidup dengan hutang. Amin. Ya, hutang. Nah, kalau pembahasan hutang lebih dalam lagi, saudara. Bagaimana hutang kartu kredit, bagaimana menyelesaikan hutang, itu beda lagi. Nah, saudara, sekarang bagian terakhir. Bagaimana caranya saudara bisa mengelola keuangan keluarga secara sehat? Ada siap? Baik. Sederhana tipsnya buat saudara. Number one, yang pertama, jangan pernah membandingkan dengan keluarga lain atau dengan orang lain. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Setiap orang ada waktunya masing-masing. Sebab Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika Anda bekerja,
ketika Anda melihat teman saudara lebih maju, punya mobil menjadi lebih baik, punya rumah, punya ini, jangan saudara bandingkan diri Anda dengan dia. Saudara, tiap orang punya bagiannya sendiri-sendiri. Dulu pernah ada cerita bukan? Kalau tetangga beli mobil, dia juga mau beli mobil. Kalau tetangga beli TV baru, dulu tuh punya joke seperti itu, saudara. Percayalah saudara, kita nggak perlu sama dengan orang lain. Tiap orang ada bagiannya. Ingat baik-baik saudara, kalau Anda ada dalam Tuhan, sukacita dan kebahagiaan saudara tidak ditentukan oleh barang-barang. Karena barang itu benda yang tidak mungkin bisa memberikan kebahagiaan kepada saudara. Hanya pribadi Tuhan adalah sumber damai sejahtera dan kebahagiaan itu. Yang setuju katakan amin. Jangan bandingkan. Sering kita bilang bahwa rumput di sebelah lebih hijau daripada rumput kita. Sama sebenarnya. Cuman karena kita sudah tiap hari liatin rumput kita, kayaknya kok rumput sebelah lebih baik. Sama. Jemaat kadang-kadang juga seperti itu. Maaf loh ya, saya ngomong nih ya saudara. Jemaat merasa, kalau pendeta itu khotbahnya lebih baik dari pendeta saya. Sebenarnya sama saudara. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengar pendeta kita ngomongnya. Sehingga kalau yang lain kayaknya ini suaranya lain. Loh saudara, sebenarnya message-nya sama nggak? Sama saudara. Halo, amin. Yang kedua saudara, bagaimana supaya saudara bisa mengelola keuangan keluarga secara sehat? Tips yang kedua, hiduplah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keuangan saudara. Saudara, ada satu ayat yang menarik saudara ya, nanti Anda cari sendiri dalam kitab Lukas. Bagaimana Yohanes Pembaptis menasehati prajurit. Prajurit-prajurit bertanya begini. Terus apa yang mesti kita lakukan? Yohanes Pembaptis bilang begini. Jangan mencuri, jangan merampok, jangan memeras, jangan mencuri, jangan memeras. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Luar biasa. Saudara, orang suka bilang begini, berapa cukupnya pastor? Saya enggak. Loh, cukup itu ditentukan oleh kita kok. Ada orang yang gajinya gede nggak cukup, tapi ada orang yang gajinya nggak terlalu besar tapi bisa cukup. Rasa cukup itu contentment, rasa cukup ada pada kita. Jangan pernah pasak lebih besar daripada tiang. Jangan pernah sampai pengeluaran saudara, pengeluaran saya, pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan. Pasti ada problem. Amin. Oh iya saudara, pengeluaran kita harus selalu di bawah penghasilan kita saudara. Hati-hati dengan barang-barang konsumtif, di mana akhirnya kita mau pakai, nggak ada pakai kartu kredit. Berapa banyak saya dapati orang-orang mau liburan tapi nggak ada duitnya pakai kartu kredit. Begitu pulang liburan pusing bayarnya. Ada yang begitu saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, ada kartu-kartu yang nggak perlu. Kalau misalnya saudara, ada membership ini, membership itu yang bayar iuran tiap tahun atau tiap bulan. Kalau nggak perlu ngapain, saudara? Amin. Yes, itulah sebabnya hati-hati ya saudara ya. Jadi Anda perlu punya tahu kapasitas saudara. Makanya Rasul Paulus juga berkata, janganlah memikirkan jauh lebih tinggi daripada yang merupakan imanmu. Sederhana cara berpikir kita, saudara. Saya dapati ya saudara, orang bisa cukup misalnya memiliki atau minum kopi tertentu. Wah, kepengennya yang kelasnya berbeda lagi. Iya, ada yang seperti itu saudara. Nah, sementara dia belum mampu. Saudara tahu, ketika saya masih bekerja di bank, saya percaya sekarang juga masih sama standarnya. Kalau orang mau minta KPR atau mau minta mobil, punya kredit mobil, dia akan lihat dulu penghasilannya berapa. Berapa penghasilan? Slip gaji diminta. Penghasilannya berapa? Lalu akan dibandingkan dengan cicilannya per bulan berapa. Biasanya kalau KPR tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan. Kalau penghasilanmu 100 juta, maksimum 30 juta cicilannya. Kalau penghasilan 10 juta, maksimum cuma 3 juta cicilannya. Kalau mau lebih gede, cicilan lebih gede nggak dikasih. Kenapa? Karena nggak ada. Nanti suatu waktu kalau bunga naik, cicilan naik, masih ada bumpernya, masih ada sisanya untuk bisa hidup. Kalau enggak, banyak orang mepetin gitu. Makanya jangan heran ketika suku bunga naik, ketika ekonomi gejolak, setengah mati mencekik mereka. Hati-hati saudara ya. Jadi kita perlu belajar saudara, berapa penghasilan kita. Ada seorang bapak datang sama saya begini, Pak, saya heran, saya punya penghasilan kok nggak cukup ya, gitu. Oh ya, kok bisa? Iya, saya juga bingung katanya. Bagaimana kamu punya pengeluaran? Kamu catat nggak? Enggak. Jadi gimana caranya? Ya saya kira-kira. Saya bercanda sama dia. Karena kamu mengira-ngira pengeluaran kamu, makanya jangan heran pengeluaranmu nggak kira-kira.
Ngerti nggak saudara? Saya bercanda sama dia. Karena kamu mengira-ngira pengeluaran saya kira-kira sebulan segini. Karena kira-kira nggak jelas, makanya pengeluaranmu nggak kira-kira. Saya bilang gitu. Gedenya. Lalu dia datang sama saya, bisa tolong pastor? Saya bilang gini, saya akan tolong kamu asal kamu lakukan PR ini. Apa PR-nya? Pertama, bikin daftar. Berapa penghasilanmu per bulan? Detail di satu kertas. Tiap bulan penghasilanmu. Mau dari komisi, mau dari gaji, apapun. Tulis detail. Lembar kertas yang kedua. Detail pengeluaran kamu tiap bulan apa. Dia bilang sampai kopi juga. Iya, sampai langganan koran juga. Iya, tulis. Kan katanya mau saya bantu, saya bilang. Lalu yang berikutnya, tulis berapa aset kamu nilainya sekarang. Kalau ada rumah tulis, kalau sekarang berapa harganya, mobil berapa harganya, dan seterusnya. Terus satu lagi, berapa hutangmu, hutang kartu kreditmu berapa, kalau ada KPR berapa, coba tulis, saya pengen tahu. Termasuk cicilan kamu tiap bulan berapa, ditulis pengeluaran. Nanti kalau sudah PR-mu udah buat, datang sama saya akan jelasin. Saya akan kasih tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Loh, sebagai seorang banker saya akan minta seperti itu. Mau tahu saudara? Udah lama nggak ketemu dia, nggak muncul-muncul. Lalu tiba-tiba kira-kira minggu ketiga atau minggu keempat saya ketemu lagi dia. Pak, gimana yang saya suruh bikin? Dia ketawa, hehehe, nggak jadi deh Pak ketemu Bapak. Kenapa emang? Saya bilang gitu. Setelah saya bikin tulisan detail begitu, saya baru tahu pengeluaran saya gede banget ya. Nah, kenapa? Nggak dicatat masalahnya. Nggak kira-kira pengeluarannya. Sedangkan penghasilannya kan terbatas, saudara. Halo, amin saudara. Ya, yang ketiga, saya akan bagikan saudara kepada Anda bagaimana caranya Anda mengelola keuangan keluarga secara sehat. Yang ketiga, miliki perspektif yang benar tentang uang. Ingat, uang bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Uang memang kita perlu untuk makan, untuk minum, kita perlu uang, saudara. Ya kan? Saudara, itu sebabnya saudara, uang juga bukan menjadi jaminan buat saudara untuk bisa aman. Hari-hari ini orang pikir dengan tabungan dia banyak, dia punya rasa aman. Berapa banyak saudara, orang yang punya tabungan banyak, hidupnya tidak tenang. Saya nggak bilang bahwa lebih baik uang sedikit, bukan itu yang saya maksud. Tapi rasa aman saudara, rasa tenang saudara, damai sejahtera saudara, kebahagiaan saudara bukan pada duit. Duit itu hanyalah alat transaksi. Jadi uang itu alat transaksi. Kalau Anda mau beli makanan, mau beli barang, mau gunting rambut, ya itu Anda perlu uang. Uang untuk bisa menukar dengan apa yang Anda dapat. Alat tukar, saudara. Tapi uang bukan kebahagiaan. Amin, saudara. Uang itu bukan menunjukkan kamu sukses atau enggak. Uang itu tidak menunjukkan siapa saya. No, jati diri saudara, jati diri saya ditentukan oleh Tuhan, oleh firman-Nya, bukan uang. Ada orang bilang begini sama saya. Seandainya Pak, saya punya duit lebih banyak, saya bisa taat sama Tuhan. Saya ketawa, saudara. Saya ketawa. Kenapa? Karena ketaatan tidak ditentukan oleh uang. Itu keputusan kita. Kalau sekarang uang pas-pasan nggak taat, nanti uang ada banyak, saudara pikir bisa taat? Belum tentu. Malah mungkin bisa lebih nggak taat, saudara. Karena dia mau menikmati. Oh iya, saudara. Jadi, saudara, ingat baik-baik, uang tidak punya kepribadian. Setuju nggak? Ya, uang tidak punya kepribadian. Tapi uang bisa mengambil kepribadian dari orang yang memilikinya. Saya ulangi, uang tidak punya kepribadian. Tapi uang bisa mengambil kepribadian dari orang yang memilikinya. Maksudnya gimana? Gini. Ketika seseorang dalam keuangan yang terbatas, dia bisa jujur, dia bisa setia sama istrinya, dia bisa betul-betul kerja bertanggung jawab. Tapi begitu uang mulai melimpah dalam hidupnya, dia mulai punya simpenan yang lain. Maksudnya simpenan bukan tabungan, will. Wanita idaman lain kalau dia pria. Ya, dia punya uang, dia punya simpenan yang lain, mulai yang macam-macam, saudara.
Keinginannya sudah mulai yang aneh-aneh. Hobinya mulai yang aneh-aneh. Hidupnya udah gak setia. Saya dapati tidak sedikit orang seperti itu, saudara. Anda mesti ngerti, uang bukan ekspresi cinta. Bukan, saudara. Ekspresi cinta itu adalah the feeling inside. Uang bukan simbol sukses. Jangan pernah kita dibohongi oleh hal yang seperti ini. So pada akhirnya, saya mengajak saudara, yuk jadilah orang, keluarga, suami, istri, untuk bisa mengelola keuangan keluarga secara sehat. Dan saya berharap dengan apa yang saya bagikan pada saudara, itu bisa bermanfaat buat saudara ke depan, di waktu-waktu yang tidak pasti, di kondisi keuangan yang tidak jelas. Ekonomi global yang kita nggak tahu mau seperti apa. Tapi percayalah, Ebenezer, kalau sampai hari ini Tuhan memelihara kita, Tuhan akan memelihara ke depan. Ingat, Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu, bagaimana kami mengelola keuangan keluarga secara sehat. Biarlah apa yang hamba-Mu ajarkan kepada jemaat-Mu, mereka semua bisa menangkap dengan baik. Mereka mengerti, mengaplikasikan dalam keluarga masing-masing. Sehingga keluarga-keluarga di tengah keadaan yang tidak jelas, gonjang-ganjing ekonomi, gonjang-ganjing politik, dan segala macam Tuhan terjadi goncangan. Tapi aku percaya, biarlah Tuhan semua yang mendengar pesan-Mu ini mengerti dan melandasi keuangan keluarga. Dasarnya adalah kebenaran firman-Mu. Dasarnya adalah Kristus. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. God bless you. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, terima kasih buat pengurapan-Mu. Kami pulang akan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Dan tak lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biar kami memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Persembahan dijalankan, pengumuman bisa ditayangkan. Shalom, dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Suropati Malang. Berikut GBI Suropati News dalam sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Men Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Hi kids, this is what are you waiting for? Ibadah Suropati Kids kembali dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu di ruang gereja anak pukul 9.30 pagi. Mari adik-adik kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera. Dan untuk JC diadakan setiap minggu kedua dan keempat pukul 16.30 melalui Zoom Meeting. Rumah doa diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 siang bertempat di Sekretariat Gereja, Jalan Raya Langsep nomor 30 Malang. Menara doa online diadakan setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat yang dapat diakses melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Doa Fajar diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pada pukul 4.45 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Sekretariat Gereja. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Jalan Raya Langsep nomor 30. Kami kembali mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama dalam KUL GBI Suropati. KUL atau Community of Love ini bertujuan untuk kesatuan hati,
tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa malam online yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mendorong saudara-saudari sekalian yang belum dibaptis selam untuk dapat mengikuti baptisan selam pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 1 siang yang diadakan di Sekretariat GBI Suropati, Jalan Raya Langsep, nomor 30 Malang. Bagi saudara yang akan mengikuti baptisan selam, diharapkan menyiapkan persyaratan berikut ini. Unit Pelayanan Anak GBI Suropati membuka kesempatan bagi saudara sekalian yang rindu melayani Tuhan di bidang sekolah minggu. Daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa dan kesaksian melalui WhatsApp Center 0812 1262 1700. Untuk persembahan umum atau kolektor, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, atau ditransfer ke rekening BCA 440 503 7000 atas nama GBI Suropati. Demikian GBI Suropati News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @GBI-Suropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, saudara, ya saudara percaya ini ada Pentakosta dan di mana roh Tuhan ada pada saudara. Yang percaya boleh bangkit berdiri. Ya, yang percaya kau sudah dilawat oleh Roh Kudus, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, boleh lambaikan tanganmu sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Siap menyambut bulan yang baru, bulan penuh dengan berkat. Siap untuk memasuki pertengahan daripada tahun ini dengan berkat baru, kekuatan supranatural daripada Tuhan. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doa aku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, buka hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di anugerahnya dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.